Kita sudah membahas bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya F ke sebuah benda diberikan oleh persamaan ini. Sekarang, mari kita gunakan persamaan ini untuk menentukan usaha yang dilakukan oleh berat atau gaya gravitasi. Untuk itu, misalkan benda ini bergerak dari titik ini ke titik ini dengan lintasan yang seperti ini. Kalau benda ini bermassa m, maka gaya gravitasi yang bekerja pada benda ini adalah W, dan W ini sama dengan minus mgj. Kemudian kita juga bisa menuliskan bahwa kecepatan benda ini selama menempuh lintasan ini adalah V, dan dalam bentuk komponen-komponennya, V ini sama dengan dx per dti ditambah dy per dtj ditambah dz per dtk. Dan tentu, dx per dt, dy per dt, dan dz per dt ini bisa saja berubah dari waktu ke waktu. Kalau lintasan ini ditempuh dari T1 sampai T2, maka usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ke benda ini dari T1 sampai T2 adalah Wg misalnya, dan ini sama dengan integral dari T1 sampai T2 dari F.V dt. Gaya F yang bekerja pada benda ini adalah gaya gravitasi W, atau ini sama dengan minus mgj. Kemudian ini didotkan dengan kecepatan benda ini yang diberikan oleh persamaan ini. Karena gaya gravitasi ini hanya memiliki komponen Y, maka perkalian dot ini sama dengan minus mg dikalikan dengan dy per dt. Kemudian, karena minus mg ini merupakan konstanta, maka keduanya dapat kita keluarkan dari tanda integral. Sehingga ini juga sama dengan minus mg dikalikan dengan integral dari T1 sampai T2 dari dy per dt dt. Kemudian, tentu integral ini juga sama dengan Y dari T1 sampai T2, dan kalau benda ini pada saat T1 berada pada ketinggian Y1, dan posisinya pada saat T2 adalah pada ketinggian Y2, maka integral ini juga sama dengan Y2 dikurangkan dengan Y1. Dengan demikian, usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ini sama dengan minus mg dikalikan dengan Y2 dikurang Y1. Atau Wg ini sama dengan minus dari mgy2 dikurangkan dengan mgy1. Dari persamaan ini terlihat bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ke sebuah benda yang bermassa m itu tidak bergantung pada lintasan benda tersebut, tapi hanya bergantung pada posisi akhir Y2 dan posisi awal Y1. Kemudian, dengan mendefinisikan sebuah besaran baru yang disebut sebagai energi potensial gravitasi, yang misalkan kita simbolkan sebagai UG, di mana UG ini didefinisikan sama dengan MGY, maka ini berarti persamaan ini juga dapat ditulis menjadi WG sama dengan minus dari UG2 dikurang UG1. Dan perhatikan bahwa UG2 dikurang UG1 ini merupakan perubahan energi potensial gravitasi dari benda ini, dari T1 sampai T2. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ke sebuah benda dari T1 sampai T2 sama dengan
minus dari perubahan energi potensial gravitasi benda tersebut dari T1 sampai T2. Sekarang, kalau gaya total yang bekerja pada sebuah benda sama dengan gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut, maka usaha yang dilakukan oleh gaya total tentu sama dengan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Dan berdasarkan prinsip usaha dan energi kinetik, usaha yang dilakukan oleh gaya total atau usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ini sama dengan perubahan energi kinetik, yaitu K2 dikurangkan dengan K1. Dengan demikian, dengan mensubstitusikan persamaan ini ke persamaan ini, maka dapat dituliskan bahwa minus UG2 dikurang UG1 ini sama dengan K2 dikurangkan dengan K1. Kemudian persamaan ini juga dapat dijabarkan menjadi minus UG2 ditambah UG1 ini sama dengan K2 dikurangkan dengan K1. Dan dengan memindahkan minus UG2 ini ke ruas kanan, kemudian dengan memindahkan minus K1 ini ke ruas kiri, maka persamaan ini menjadi K1 ditambah UG1 sama dengan K2 ditambah UG2. Penjumlahan energi kinetik dan energi potensial gravitasi ini juga disebut sebagai energi mekanik. Dan karena persamaan ini menunjukkan bahwa energi mekanik sebuah benda pada keadaan awal dan keadaan akhir bernilai sama, dan ini berarti bahwa energi mekanik benda tersebut bersifat kekal, maka persamaan ini juga disebut sebagai persamaan kekekalan energi mekanik. Dan ingat, persamaan ini hanya berlaku kalau gaya total yang bekerja pada sebuah benda sama dengan gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut.